شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah di hari ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan sehingga kita masih bisa menaikkan sebagai berikut. Mudah-mudahan ibadah ini dicatat dan diterima Allah sebagai usaha kita untuk berkata bersama dengan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga sahabat-sahabatnya, tabi'in dan tabi'in yang Indonesia. Bapak Ibu sekalian, di antara syukur yang berislam atau Islam itu di antara kesempurnaan agama Islam, bagaimana Islam mengatur semua lini kehidupan kita. Bukan hanya masalah akidah, juga ibadah, tapi juga muamalah. Bagaimana interaksi kita dengan manusia, bagaimana kita jual beli. Subhanallah, itu diatur oleh Allah. Bagaimana kita bertetangga dengan sama muslim, itu diatur. Di pagi ini ingin saya sampaikan salah satu hadis riwayat Imam Muslim, hadis sahih dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu tentang adab di antara adab bermuamalah. Banyak adab. Ini hanya satu hadis saja saya sampaikan di antara hadis-hadis tentang adab bermuamalah yang Rasul ajarkan. Semakin kita baca hadis, semakin kita telah teliti ajarannya, kandungannya, semakin yakin kita dengan ajaran Rasul yang pertama. Semakin yakin kita dengan Islam. Kemudian semakin yakin kalau Nabi itu diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ajarannya, kandungannya luar biasa spektakuler. Tidak mungkin ini dari pribadi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini betul-betul dari Allah wahyu. Itu sebab ajarannya yang sempurna. Berlaku dulu, sekarang, dan sampai akhir zaman. Jadi ajarannya ini abadi dan update. Kalau kita ajarkan sekarang, amalkan sekarang ajaran Nabi dulu 1444 tahun yang lalu, ini kita akan selamat. Hidup kita akan baik, itu akan masalah. Jadi ajaran Islam ini salihun likulli zaman wa makan. Artinya sesuai, cocok, relevan untuk setiap tempat dan waktu. Itulah ajaran Islam. Tidak harus diubah, tidak harus direvisi aturannya, tidak harus diganti. Cukup. Dan agama yang sempurna. Baik, apa hadis yang Nabi sampaikan dalam riwayat Imam Muslim ini? Nabi bersabda, hadisnya cukup panjang. Kata Nabi, la tahasadu, janganlah kalian saling hasud. Yang pertama. Kedua, wala tanajashu, janganlah kalian najas. Nanti kita bahas najas itu apa. Wala tabaghadu, janganlah kalian saling benci. Wala tadabaru, janganlah kalian saling membelakangi. Kalau kata orang Sunda, ketemu itu tadabaru malius, itu dilarang. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd, seorang tidak boleh menjual jualan orang lain. Maksudnya apa? Kita bahas. Wa kunu ibadallahi ikhwana, jadilah kalian hamba Allah bersaudara. Al muslimu akhul muslim, seorang muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yahzunhu, dia tidak boleh menghina. Wa la yadlimhu, dia tidak boleh menzaliminya. Wa la yahqirhu, dia tidak boleh merendahkannya. Bahasa kita tidak boleh membuli. At-taqwa hauna, sabda Nabi takwa itu di sini, di dada. Wa asyara ila sadrihi salasa marrat, Nabi isyarat ke dadanya 3 kali. Kemudian di akhir hadis Nabi bersabda, al-muslimu ala muslim, muslim yang satu dengan muslim yang lain. Kata Nabi, haramun damu, haram darahnya, terhormat darahnya.
wa maluhu dan hartanya, wa ilmuhu dan kehormatannya atau harga dirinya. Rawahu Muslimun, meriwayatkan hadis ini Imam Muslim. Baik, kita lihat hadis ini. Saya kira ini hadis yang luar biasa. La tahasadu, tidak boleh kalian saling hasud. Al-hasad dalam kamus artinya tamanni adami wusulin nikmat ilal ghairi. Seorang berharap nikmat tidak sampai pada orang lain, hasud. Kalau melihat orang lain senang, dia susah, dia menderita. Kalau melihat orang lain menderita, dia senang, hasud. Hadirin sekalian, hasud itu dalam Al-Quran Allah sebut sifat orang munafik. Orang munafik itu kalau melihat orang mukmin senang, dia menderita. Tapi kalau melihat orang beriman menderita, dia senang. Itu orang munafik. Di surat Al-Imran ayat 120, firman Allah bilang musyaitanir in tamsaskum hasanah tasukum. Jika kalian mendapatkan kebahagiaan, kebenaran, sehat, tasukum, itu membuat mereka sedih. Orang munafik sedih melihat orang beriman senang, bahagia, sehat. Wa in tusibkum sayyi'ah yafrahu biha. Tapi jika kalian kena keburukan, yafrahu biha, orang munafik senang, orang munafik sukacita. Jadi kalau melihat orang mukmin terpuruk, orang munafik bahagia. Baik. Maka kalau ada orang melihat orang lain senang atau sukses, bahagia, dia tersakiti atau dia menderita, itulah hasud. Orang renov rumah, beli rumah baru, beli mobil baru, ya sama masalah paling korupsi, paling dia nyinyir gitu, hasud. Dia tidak senang melihat orang lain bahagia, dia tidak senang melihat orang lain sukses. Pangkatnya naik, jabatan nyogok, paling mencilan masalah. Jadi dia terganggu dengan kebaikan orang lain, dia terganggu dengan kesuksesan orang lain. Maka sifat itu hasud. Itu kata Nabi, la tahasad, tidak boleh kalian hasud. Kenapa misalnya? Kita tidak boleh hasud kepada orang lain. Kenapa? Di samping hasud akhlak tercela, dalam hadis sahih Nabi bersabda, lah kata Nabi, iyyakum wal hasad, hati-hati kalian hasud. Fa innal hasad yaqulul hasanat, sebab hasud itu akan memakan kebaikan. Kama taqulun narul hatab, seperti api akan memakan kayu bakar. Nah, itu alasannya. Hati-hati kalian hasud, sebab hasud akan memakan kebaikan, seperti api akan memakan kayu bakar. Sebanyak apapun kayu bakar dimakan api habis. Artinya, teman sekalian, sebanyak apapun kebaikan kita, jika kita hasud, selesai kebaikan, sia-sia. Jadi yang menghapus amal itu bukan hanya ria. Ria betul, ria menghapus amal, betul. Tapi ada lagi, yaitu hasud. Dan kalau ria, bedanya begini. Ria dengan hasud menghapus amal. Kalau ria menghapusnya amal itu saja, di mana dia ria saja. Yang gini, seseorang sekarang kajian ria atau sholat sekarang ria, pengen dipuji, pengen dikatakan, semangat. Maka yang hapus itu amal dia saja sekarang. Yang kemarin, yang sebelumnya, yang dia tidak ria, nggak apa-apa, nggak masalah, itu aman. Tapi kalau hasud semuanya habis, itu bedanya. Nah, jadi ria bahaya karena ria syirik asghar, ya, bahaya. Hasud bahaya juga karena kalau hasud menghapus semua amal, kata Nabi. Fa innal hasada yaqulu al hasanat, hasanat bukan hasanah, hasanah satu, hasanat itu jamak, itu jamak. Yaqulu hasanat akan memakan semua kebaikan. Kama taqulu narul hatab, seperti api akan memakan kayu bakar. Itu bedanya. Nah, jadi ria ini bahaya. Dalam bermuamalah, terus sekalian, berinteraksi, bertetangga, bersosial kita, bermasyarakat kita, bisnis kita,
itu langkah awal kata Nabi. Yang tidak boleh adalah husnul. Jadi tanamkan husnuzon, hati yang baik dalam hati kita pada orang lain itu dulu. Ini bidayah, asas, fondasi sebelum kita bergaul dengan orang. Hilangkan dulu itu, hasud dulu tinggalkan. Itu sudah, itu hasud akhlak tercela dalam agama. Beda bisa. Ya. Ibu-ibu ya, ada artis rujuk lagi ngerambah gitu ya. Siapa itu? Gilar-gilar sangat tahu gosip ya. Ikut-ikutan orang rujuk, orang baik-baik, ibu yang netizen yang sewot gitu, ibu yang ribut. Nah, biar apa? Doakan dia. Kita saling mendoakan dengan siapapun ya. Oh, sahriwe gitu ya. Ibu tidak telur te yang baraya bukan. Nah, ibu ngiring ngamal gitu. Dan bisa dipikirkan ya. Kita sebagai muslim tidak boleh ada sifat benci pada orang lain. Baik, jemaah sekalian, ini yang pertama, la tahasadu. Tidak boleh kalian hasud. Itu yang pertama. Yang kedua, wala tanajashu. Dan tidak boleh kalian najas. Apa itu najas? Bapak sekalian, najas ini bukan najas. Kalau najas itu dengan sin artinya najis. Kalau najas dengan sya artinya ini dalam fikih. Seorang jual beli atau saya gitu ya. Ini contoh. Saya jual beli. Saya dagang. Saya dagang handphone namanya. Oh ini handphone berapa? Kemudian orang nawar. Ini handphone berapa Pak? 1 juta. Orang nawar namanya 800 saja 7,9 juta. Dan ada yang nawar lagi. Dia nawarnya 9,5. Mau bayar 950. Saya bilang nggak bisa. Akhirnya orang-orang tahu kalau handphone saya ini tidak bisa ditawar sampai 9,5 sekalipun. Maka mereka tidak berani menawar terlalu tinggi dan mereka berani bayar harga yang segitu. Ternyata yang nawar 9,5 itu adalah sahabat saya juga. Trik dagang agar orang-orang tahu kalau barang ini tidak bisa ditawar. Itu trik dagang, trik bisnis. Saya sengaja callingan dengan teman saya agar menawar. Masih tim saya juga, masih teman, masih satu kru. Dia pura-pura nawar, padahal pura-pura dan saya tidak kasih. Biar orang tahu, oh ini handphone ternyata benar 1 juta, hanya mereka beli. Padahal mungkin itu murah. Itu disebut najas. Apakah ada praktik seperti itu sekarang? Ada. Jangan sampai. Itu dan setan. Jadi praktik seperti itu banyak. Orang pura-pura nawar, baik di pasar atau di mana. Dan di banyak orang, di hadapan banyak orang, agar orang itu tahu kalau barang itu tidak dikasih ke dia walaupun dia nawar tipis. Itu pura-pura. Dan dia menipu. Mas sekalian, kata Nabi dalam hadis, man ghasyana falaysa minna. Barang siapa yang menipu ketika dagang, maka dia bukan golongan. Nipu ketika bisnis, jual beli, bohong. Ketika bohong, makanya nanti yang sekalian, di antara tempat terburuk itu yang paling buruk, tempat terburuk pasar. Dan doa nanti kalau kita pasar berlindung pada Allah dari godaan syaitan. Begitu pasar. Sebab itu banyak transaksi kebohongan dan itu tempat. Jadi gimana untuk belanja? Belanja tidak masalah. Gitu. Cuma nanti kita tidak boleh berbohong. Dan Nabi menjamin dalam hadis at-tajiru saduq, ini hadis Al-Bukhari, at-tajiru saduq laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Bagi pedagang yang jujur tidak ada balasan kecuali surga. Jadi pedagang yang jujur tidak ada balasan yang layak bagi dia kecuali surga. Wah, subhanallah, ini pedagang yang jujur ya. Sama dengan haji mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan kecuali surga. Pedagang yang jujur tidak ada balasan kecuali surga. Disamakan dengan haji mabrur. Subhanallah. Jadi berbahagialah Bapak Ibu berdagang jujur, sudah ada harapan dari Allah Subhanahu wa taala surga. Jadi dalam Islam
nipu gitu kan, bohong dalam bisnis. Terus bandingkan dengan agama sebelah, ayat aturan tidak ada riba, subhan, ada mereka nipu, berbatin, bertipu untung, ya kan? Gimana Islam? Agama yang sempurna. Jadi jemaah sekalian, bagaimana nipu dalam bisnis itu? Pertanyaannya, apakah boleh seorang kawan, boleh seorang itu? Nabi berkata dalam hadis ini, rahimallahu imro'an, semoga Allah merahmati seseorang, samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a, lunak apabila dia menjual dan lunak apabila dia membeli. Jadi lunak ketika menjual dan lunak apabila membeli. Di jual beli itu dia lunak gitu. Maksudnya begini, apabila dia menjual kemudian dia ditawar, mau turun. Apabila dia nawar juga lunak, nggak mau dia kasih jelaskan harga, mau berikan harga. Sebenarnya ini handphone 1.200.000 dia mah, ketika dikenakan, cik adalah jangan. Nawar itu nggak boleh. Samhan tidak start lunak apabila membeli. Kalau mau nawar, dia baik-baik nawarnya. Masih boleh kurang nggak ya? Kan enak gitu ya. Tuh boleh kurang nggak? Bisa nggak 950 dikasih nggak ya? Jadi dia juga menghormati si pedagang. Dan pedagang juga sekalian enggak. Pokoknya 1 juta, baik itu aja. Madinya weh. Harganya segitu, jadi itu pedagang tidak baik. Kata Nabi samhan idza ba'a, dia lunak apabila dia menjual. Dia sekira tetap kira atau sohi yang pelanggan kira sok. Itu dan tahu 875 itu walaupun sedikit kurang, tapi kan yang beli itu enak ya. Atau kapal sama biasa bungkus kan. Padahal dia juga masih punya untung di situ. Tapi ketika dia lunak menurunkan harga, orang tuh enak. Itulah ajaran Rasulullah SAW. Ini tidak ada dalam Islam. Daik pek terkajian kematinya, beli terpulang. Pohon apa? Nah itu penjual tidak baik. Samhan idza ishtara wa samhan idza ba'a. Dia lunak apabila dia menjual dan lunak apabila dia membeli. Rahimallahu imro'an, semoga Allah merahmati orang seperti itu. Didoakan dengan salat dirahmati Allah. Beda sini. Nah jadi makanya kata para ulama, al-bai' mabniun 'alal musawamah. Jual beli itu dasarnya tawar-menawar. Tawar-menawar. Jadi kalau ditawar itu jangan ngambek. Dan nawar tawar mulai tentunya lah sadis itu bahasanya. Nawar teh sadis. Seperti mobil 400 juta. Lagi 100 juta atau tidak 400 karena 100 jadi hati yang jual beri kalian tawarannya 100. Jemaah sekalian, demikian Islam mengajarin kita ada dalam berdoa, tidak boleh menyinggung, menyakiti perasaan. Jadi itu hebatnya Rasulullah. La tahasadu wala tanajashu, tidak boleh najas. Wala tabaghadu, tidak boleh saling benci. Kecuali nanti ada benci karena Allah, ada al-hubbu wal bughdu lillah. Benci dan cinta itu karena Allah, dasarnya lillah. Kapan benci karena Allah itu? Ketika melihat seorang berbuat munkar, maksiat. Tapi benci perbuatannya, itu yang Islam ajarkan. Benci akhlaknya, orangnya tetap muslim, harus dikasih nasihat, harus dikasih pengertian. Jadi benci itu perbuatannya, benci itu kepada akhlaknya, kepada pribadinya. Demikian sekali. Wala tabaghadu. Jadi apakah Islam membolehkan seorang marah? Boleh. Al-bughdu lillah. Benci itu karena Allah. Tapi kalau benci karena dasarnya dunia atau apa syahwat, itu tinggal. Nabi melarang tidak boleh saling benci. Wala tadabaru, dan tidak boleh saling membelakangi. Dalam hadis, walaupun nanti Syekh Albani mengatakan ada satu lafaz yang itu dhaif, tapi dan di kitab yang lain An-Nawawi mengatakan itu sahih. Ikhtilaf ulama.
Ada 3 golongan yang sholatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 golongan sholatnya ditolak. La turfa'u sholatuhu wa la tuqbal. Tidak diangkat ke langit dan tidak ditolak, tidak diterima, ditolak. Walaupun nanti ulama yang ikhtilaf tidak diterima itu sebagian atau tidak mutlak nanti itu. Tapi yang jelas teks hadis itu la turfa'u sholatuhu wa la tuqbal. Tidak diangkat ke langit dan tidak diterima. Allah tidak menerima siapa saja. Pertama kata Nabi, seorang imam ahadan amma qauman wa hum lahu karihun. Seorang yang jadi imam dan orang-orang itu benci pada imam itu. Jadi tidak suka dengan imam itu. Makanya kalau kita dimanapun berada, sama zaman sekarang hafid Quran, kemudian merasa diri bagus bacaan, kemudian hafalan banyak, datang ke sebuah masjid, tidak boleh nyelonong jadi imam, tanpa seizin pribumi. Diizinkan, boleh tidak, jangan sama sekali. Nanti kalau orang benci kepada dia dan tidak suka dengan imam dia nyelonong begitu saja, dan orang-orang jamaah itu benci pada dia, salat dia tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ditolak oleh Allah. Walaupun redaksi itu Albani mengatakan kalau hadis ini ada kelemahan. Sebab yang sahih kata Albani al-Abdul Abi, hamba yang lari dari tuannya. Tapi An-Nawawi mengatakan hadis itu sahih. Itu Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mar'atu, hal ini buat ibu-ibu. Batat wa zawjuha ghadib. Seorang istri tidur, suaminya marah, tidak tidur. Ini buat ibu-ibu. Mohon maaf. Jadi ibu tidur itu suaminya amuk-amukan ke ibu, teridok ke ibu, maka sholat ibu tidak diterima. Dan yang ketiga kata Nabi, warujulani mutasorihan, 2 orang yang selalu berpikir, 2 orang yang bermusuhan. Maka kedua orang itu kalau bermusuhan wae, sholatnya ditolak, tidak diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi itu bahayanya kita saling membelakangi bermusuhan dengan orang lain. Berat sholat diterima Allah dari rumah. Ya, ini sedih kita kalau lihat hadis 2 orang yang berpikir beda. Maka sama muslim harus bisa. Nah ini etika Rasulullah SAW dalam bermuamalah. Kemudian Nabi bersabda, wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'd. Sebagian di antara kalian tidak boleh menjual jualan orang lain. Ini maksudnya apa? Atau tidak boleh menjual jualan orang lain, beli jualan orang lain. Maksudnya apa? Begini, gambarannya begini. Si A, si B sedang transaksi jual beli. Lagi adu tawar nih, baik mobil, motor, atau apa. Lagi adu tawar. Kemudian datang si C. Si C datang ke penjual. Kata si C, jangan jual mobil ke dia. Dia mah nawarnya sadis, ke saya aja. Oh, saya tawar bagus, harga bagus. Padahal dia sedang transaksi, sedang jual, sedang tawar, masih nego gitu. Tapi dia datang ke penjual. Udah saya kene, orang bagus, harganya lebih dari dia. Sebenarnya dia nawar ke saya sok dilebihan, itu haram. Wala yabi ba'dukum ala bai'i. Atau si C ini datang ke si B, pembeli. Kata si C ke pembeli, jangan beli mobil itu. Jadinya mau beli dirinya. Kita baru garoreng baru itu. Padahal dia ingin masuk, ingin beli mobil itu. Jadi dia ingin beli mobil itu. Ini sedang adu tawar. Itu yang dimaksud dengan walaya bi ba'dukum ala bai'i. Harusnya sekalian. Kalau orang sedang transaksi, kita mundur dulu. Biarkan dulu dia selesai. Mau jadi mau tidak masalah. Jadi bukan rezeki kita, itu rezeki dia. Terjadi kita maju, kita mau nawar, itu boleh seperti itu. Kata Nabi al-ba'i'ani bil khiyar, 2 orang yang jual beli itu bil khiyar bisa memilih malam yang tafarraqu sebelum mereka berpisah. Jadi jemaah sekalian, kalau orang di satu majelis masih transaksi, kita nggak boleh nawar, nggak boleh masuk. Biarkan saja mereka selesai. Udah beres baru kita datang nawar. Kita mau jual atau kita mau beli.
Tapi kalau orang masih dalam majelis masih bertransaksi, biarkan mereka transaksi sampai selesai. Jadi yang sudah itu rezeki mereka terjadi, berarti kita boleh masuk membeli atau menjual. Begitu. Jadi bagaimana hal itu Nabi sampai ke situ? Subhanallah ya kan? Kita kadang-kadang tidak sampai ke situ. Kita kadang-kadang manusia biasa, jadi penting mah gitu ya. Begitu. Sama seperti dalam pernikahan sama. Kalau orang sudah dihibah, itu nggak boleh orang lain masuk. Tidak ada istilah anak muda sekarang sepanjang belum ada janur kuning, gitu kan saya. Pokoknya satu puncat aja janur kuning mah kita tikung ini seperti akhir malam. Doa gitu ya. Nggak bisa. Sepanjang belum ada janur kuning berarti milik umum, milik siapapun. Jadi kita tikung lah gitu. Nggak bisa. La yahtibu ahadukum an khidmati akhi. Haram hukumnya seorang khidmahan orang lain. Haram. Kalau sudah dihibah orang lain, itu tidak boleh dihibah. Siapapun nggak boleh dia masuk. Ini sudah mau menikah mereka. Gitu. Nah, jadi sekalian demikian. Rasulullah SAW mengajarkan muamalah pada kita. Dalam jual beli itu nggak boleh masuk. Karena orang lain masih dalam proses transaksi jual beli. Kata Nabi, wa qulu ibadallah ikhwana, ini indah sekali. Jadilah kalian hamba Allah bersaudara. Al muslimu akhul muslim. Muslim adalah saudara bagi muslim yang lain. La yahduluhu, tidak boleh menghina. Wa la yadlimu, tidak boleh menzalimi. Wa la yahqirhu, wa la yahzulhu, tidak boleh menghinanya, tidak boleh merendahkannya. Itu muslim. Subhanallah. Rasul mengajarkan kita saling menghormati, menghargai. Silih ajenan kalau kata orang Sunda ya kan, silih harga, saling meraba perasaan orang. Ketika bicara itu raba, bisi orang tersinggung. Ketika nawar juga jangan sadis, bisi orang tersinggung. Pelan-pelan perasaan gitu ya. Jadi demikian Rasulullah. Oh gimana? Kadang-kadang ada orang yang suara kencang itu belum tentu dia juga marah. Seperti saudara kita orang Batak, orang Pariaman. Kalau ngomong kan kenceng, tapi hatinya jangan salah itu, hatinya Hello Kitty. Hatinya mah unyu-unyu. Saya pernah bergaul dengan orang Pariaman lama. Dia saya bilang, Ustaz, jangan kaget kalau ngomong saya kenceng. Asal orang laut, orang pantai, bisa berlomba dengan ombak kalau ngomong. Dan saya merasakan tadi kelembutan hatinya, keramahan hatinya, kebaikannya, kemurahannya, kedermawanannya, saya merasakan. Tapi kalau ngomong, Ustaz, kalau awal mah kebegitu. Itu masih si bapak ya, Ustaz. Tapi lama-lama dia berapa kasih makan, Ustaz, makan. Oh, ngajak makan sebenarnya. Jadi bahasanya emang luas gitu. Sama dengan orang Arab. Orang Arab itu sekalian. Sampai dosen saya, syekh saya, dia bilang supir saya tidak kuat dengan lingkungan keluarga kami karena dia dibentak-bentak katanya dan pulang ke Cianjur. Ya kalau dia manggil itu kan orang Arab kalau manggil Muhammad kan gitu ya. Ali itu bahasa itu kalau menurut orang Sunda nyentak gitu. Tapi orang Arab pada gitu kalau manggil Ali ta'al, Muhammad ta'al, kan gitu orang Arab. Nah, saudara kita orang Cianjur itu, aduh saya Abdullah disentakan wae saya kapal saya ditahap. Atau kata orang Cianjur kabur gitu. Dan dia curhat ke majikannya, tidak bisa bertahan karena saya merasa bersalah terus, sepakat terus. Dan sisanya cerita ke saya, orang Cianjur itu berarti padahal itulah kami, kata dia, tidak, itu bukan berarti kami ini gede apa katanya. Itulah, jadi bahasa logat itu saya kira tidak mempengaruhi ya. Beda-beda, bukan berarti dia tidak lembut atau tidak baik, tidak. Itu mah sesuai dengan al-urf, dalam bahasa Arab itu al-urf, kebiasaan wilayah masing-masing, itu maksud, itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak masalah. Baik, jemaah sekalian, jadi kata Nabi SAW, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim saudara bagi muslim yang lain, tidak perlu menghina, menzolim, membuli, menghinakannya. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini, dan Nabi isyarat 3 kali bedanya. Dan yang terakhir Nabi bersabda,
al muslimu alal muslim, pesan terakhir muslim di hadapan muslim yang lain. Haramun, haram, suci, terhormat, damu darahnya, maluhu hartanya, wa ilmuhu dan harga dirinya, kehormatannya. Pertama, darah. Tidak boleh seorang mengucurkan darah muslim tanpa hak. Tidak boleh. Mukul sampai berdarah, apalagi membunuh, itu jelas. Kalau membunuh ancamannya berat. Kata Nabi, kata Allah dalam hadis, dalam Al-Quran, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannam khalidan fiha. Barang siapa yang membunuh mukmin sengaja, maka balasannya neraka jahanam kekal di neraka jahanam. Jadi jauh sekalian membunuh mukmin sengaja tanpa sebab, maka kekal di neraka. Pembunuh. Kalau kita makan di kita sekarang di era sekarang, orang ngebunuh itu tidak cukup ngebunuh. Itu kalau kata orang Garut mah, disingsing, dikunyit-kunyit, dicacat, diwalang-walang. Bahasa kerennya dimutilasi, gitu. Dipotong-potong, masuk ke kardus, dibuang. Tidak cukup hanya mati di situ dia meninggal. Itu disingsing, dikunyit, dicacat, diwalang-walang, dialungkan ke sungai. Itu saja seorang kalau membunuh. Dalam peperangan saja Nabi mengajarkan kalau membunuh itu wa idza qataltum fa'ahsinul qitlah. Jika kalian harus membunuh di medan perang, fa'ahsinul qitlah, perbaiki cara membunuh, jangan sampai musuh kesakitan, harus langsung mati. Makanya Khalid bin Walid kalau menebas itu sekali tebasan lehernya putus. Tuh sahabat itu begitu kalau membunuh. Jadi dalam peperangan itu ada yang disebut dengan al-mubarizun. Mubarizun itu pasukan khusus untuk duel. Dan itu gaya Khalid bin Walid sebelum perang. Al-mubarizun itu ke depan dulu. Siapakah al-mubarizun? Itu duel sesama komandan. Dan itu kaum muslimin sudah sangat terlatih membunuh satu kali tebasan. Tujuannya apa? Untuk menggetarkan musuh dan untuk mengurangi para komandan itu mati duluan sebelum prajuritnya. Komandan duluan, jenderal dulu ya kan yang mati. Komandannya dulu yang meninggal itu yang mati. Dan pasukannya gentar. Jenderal saja itu sudah terkapar di awal peperangan oleh kaum muslimin, apalagi kita. Itu gaya Khalid begitu. Dan al-mubarizun itu sudah sangat terlatih kalau dia menebas harus satu kali tebasan itu jangankan leher. Dalam keterangan di tadi itu bisa terbelah dua badan seorang, badan musuh itu dengan pedangnya bisa belah. Leher itu nggak gelencang. Itu kehebatan al-mubariz, pasukan duel kaum muslimin dalam perang Yarmouk, dalam perang Yamama, dalam pertempuran yang dipimpin Khalid begitu gayanya. Ditantang dulu pasukan musuh dan ketika mereka membunuh sebaik-baiknya membunuh. Jadi tidak colok, tojos gitu, sik-sik, sepil nakeurna gitu. Jadi satu kali tebas mati. Itu luar biasa. Jadi sekalian demikian dalam Islam kalau membunuh pasti mungkin. Kembali tadi ke darah. Dalam hadis Nabi bersabda, awal ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati fid dima. Yang akan pertama kali dihisab di hadapan Allah itu tentang darah. Tentang darah. Dalam riwayat bukankah itu sholat? Ada hadis. Pertama kali dihisab di hadapan Allah sholat, kan begitu ya? Jadi ini gimana ini darah, ini sholat? Kata para ulama tidak bentrok di sini, dua-duanya sahih. Tentang darah, apabila kaitan hamba dengan hamba yang pertama kali dihisab darah. Tentang sholat, kaitan antara hamba dengan Allah, hubungan hamba dengan Allah yang pertama kali dihisab bukan saum, bukan haji, bukan zakat, bukan umroh, bukan ibadah yang lain. Tapi pertama kali dihisab hamba dengan Allah adalah tentang sholat. Sholatnya bagus, amalnya bagus. Tapi kalau sama hamba itu tentang darah. Demikian Nabi SAW bersabda. Makanya hati-hati tidak boleh mengucurkan darah sembarangan. Kedua, sekalian, kata Nabi haramul maluhu, hartanya. Tidak boleh mengambil harta orang lain tanpa hak, tanpa izin. Pengecualian, ibu boleh mengambil harta suami tanpa izin suami, halal untuk kebutuhan sehari-hari. Halal, walaupun suami tidak tahu.
Halal. Dalilnya apa? Dalilnya apa? Datang ja'at imra'atu Abi Sufyan ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datang istri Abu Sufyan kepada Nabi dan dia curhat. Jadi berkata pada Nabi, "Ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun syahid." Ya Rasul, Abu Sufyan suami saya orangnya pelit. La yaqini minan nafaqah li wa waladi. Tidak pernah ngasih cukup yang tidak pernah ngasih nafkah yang cukup buatku dan keluarga. Apa kata Nabi? Khudhi ma yakfi laki wa waladi. Kamu boleh ambil dari dompet suami yang cukup buatmu dan keluarga. Hadis ini menunjukkan istri halal nyopet dari dompet suami. Bapak-bapak hati-hati pulang dari sini dompet dikondisikan ya, karena halal. Tapi itu untuk kebutuhan ibu dan keluarga, bukan untuk shopping, KTSK, KPJ, bukan untuk healing, bukan untuk jalan-jalan ke luar negeri, bukan untuk hura-hura poya-poya. Jika pada hari ini suami belum ngasih resiko dapur, ibu ngambil aja di dompetnya, balik ke pasar, boleh, tidak harus ngeteh. Itu hak ibu dan kewajiban suami. Jadi para bapak kalau nanti di dompet uang sering berkurang sehari 100.000, 200.000, masalah. Sahada ya kalau si mama. Halal udah. Ketika ditaruh mama ambil uangnya enggak usah. Itu sudah halal, sudah boleh. Sekali kartu ATM kita atau kartu kita tidak ada di dompet, oh benar, juta, dengan halal, udah halal, tidak masalah. Enggak usah. Itu dia ambil kartunya enggak usah. Mangga, silakan. Pakai aja gitu ya. Nah jadi yang sekalian boleh kecuali pada orang lain baru pada orang lain tidak boleh. Dan yang kedua yang halal tanpa izin itu siapa? Ayah atau ibu ke harta anak itu halal. Boleh. Ada seorang anak yang curhat pada Nabi, ya Rasulullah, ayah saya kalau ke rumah maka minum ngambil makanan ini sembarangan seenaknya saja. Bagaimana ayah saya Rasulullah? Dia curhat, dia merasa benar ayahnya kalau datang ke rumah dia seenaknya ngambil barang saya harus maka minum seenaknya kemudian dia ngambil barang saya. Apa kata Nabi? Anta wa maluka li abika. Kamu dan hartamu milik ayah. Maka jangan komplain seorang anak kalau diambil sesuatu oleh ibu ayah. Boleh. Itu jangankan hartanya, Anda saja, antum saja milik ayahmu. Kata Nabi, anta wa maluka li abika. Walaupun nanti ulama menafsirkan ayah boleh ngambil dari harta anak sepanjang tidak memadaratkannya, itu aturannya. Sepanjang tidak memadaratkan anak dan keluarga itu boleh halal. Sekedar makan, minum atau sekedar murah-murah di rumah boleh. Tapi kalau rumahnya ambil, bapak dijualnya gimana? Kan bapak boleh kemadaran. Mobilnya ambil jual bapak mobil atur modal atau anak Allah ini kan ya hadis, nah itu salah memahami hadis. Anta wa maluka li abika, ulama sepakat karena kasusnya juga ayahnya makan minum sembarangan seenaknya dulu. Kata Nabi, anta wa maluka li abika. Dari hadis itu, kasus itu, ulama mengatakan bahwa yang boleh diambil oleh seorang ayah di anak itu yaitu asya basin, sesuatu yang ringan, yang mudah dan tidak memadaratkan anak. Jadi kita juga sebagai ayah tidak seenaknya sembarangan anak main ambil, main singkat, main rampas, nggak boleh. Memadaratkan dia itu ada yang tidak. Jadi yang kedua, al-muslimu ala muslim, pertama haram damu, haram suci terhormat darahnya. Yang kedua harganya, dan yang ketiga irduhu, harga diri dan kehormatannya. Jaga harga diri orang lain oleh kita, jaga perasaannya, jaga harga diri, jangan sampai dijatuhkan, dipermalukan di depan umum, di depan publik. Itu nggak boleh, harus dijaga. Jadi sekalian, kalau satu hadis saja, ini banyak hadis, banyak satu saja itu sudah lebih dari cukup kalau menurut saya. Bagaimana ada muamalah yang Nabi ajarkan, beres kita kalau kita mengamalkan satu saja hadis, beres, insya Allah damai. Subhanallah. Jadi bagaimana Rasulullah SAW betul-betul utusan Allah, betul-betul yang dia sampaikan wahyu ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat buat saya dan semua, jadi ilmu yang barokah dan bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita dan memaafkan dosa kita di majelis ini. Sebelum saya undur, barangkali ada yang ingin ditambahkan oleh Bapak Ibu, boleh jika ditanyakan. Maaf jika semua Pak Haji.
Assalamualaikum. Iya. Kalau bagaimana kalau dalam transaksi lelang? Lelang. Itu kan banyak. Iya. Terima kasih Pak Haji. Kalau lelang itu sudah diset dari awal memang seperti itu. Jadi yang jual yang nawar itu sudah rela, sudah disetting dari awal, akadnya sudah lelang, akadnya. Itu sudah boleh lelang dan itu berlaku di mana dalam syariat dibolehkan. Karena akad dari awal ini akadnya lelang. Akadnya lelang dari awal sudah diumumkan. Sehingga orang sudah siap dengan adu tawar dan saling nawar terbaik. Sudah dibolehkan akad dari awal. Ini mah bukan lelang. Akadnya dari awal bukan lelang. Sehingga kalau orang nawar pasti tersinggung. Karena ini masih ditawar oleh saya. Masih ditawar atau masih dijual sama orang diambil. Akad dari awal jual beli biasa bukan lelang. Kalau lelang dari awal dia sudah lelang. Sehingga si penjual, si pembeli sudah tidak akan sakit hati. 1 juta kata orang, 1,5 juta, ya udah kan dia tidak sakit hati karena memang dia nawarnya rendah. 2 juta dia tidak akan sakit hati. Tapi kalau ini lagi adu tawar, udah 1 juta terus saya 1,5 juta kebeg kan? Nah, jadi dia dari awal sudah sakit hati. Jadi kalau lelang nggak ada yang sakit hati lelang itu, nggak ada yang tersinggung dengan lelang. Nah, karena akad dari awal sudah lelang, akad di awal yang berbeda dengan ini. Betul, Allah. Ya Pak Haji. Dalam suatu transaksi jual beli, misalnya kita menawarkan produk pada suatu toko. Menawarkan produk ke sebuah toko. Terus tadi interaksi harga. Iya. Setelah satu saat, sehingga jual beli itu antara saling ridho. Jadi kalau toko itu menawar boleh. Antarodin, karena toko yang sebelah atau yang lain tidak di majelis itu, tidak di majelis. Yang tidak boleh itu masih dalam satu majelis. Kalau dalam satu majelis ada yang masuk baru tidak boleh. Orang berdua kawan, kalau yang satu sudah pulang itu sudah boleh masuk, atau sudah berpisah saja, sudah berpisah itu kita sudah boleh masuk. Jadi sudah berpisah dalam majelis jual beli itu. Jadi kalau tokonya jawab toko semua lebih murah lebih, maka dia boleh nawar, dia boleh. Antarodin, saling ridho, saling sukarela jual beli. Hanya pulpen, dia belinya cuma 100.000, tapi saya berani bayar dia 500.000 karena saya suka apanya. Saya ridho dengan harga mahal itu, nggak apa-apa, saya beli 500.000. Tapi saya ridho, saya benar itu mau segini, nggak apa-apa saya boleh jual beli, boleh ambil keuntungannya banyak 400.000. Jadi asal ridho. Yang tidak boleh itu apabila dalam satu majelis masih ada transaksi jual beli kemudian orang lain masuk dan tidak boleh. Jadi kalau yang satu pihak sudah di luar, sudah berangkat, sudah pergi, tidak ada atau jauh, itu sudah tidak gitu. Yang penting ini dalam satu majelis ini masih dalam proses adalah beli. Demikian kemudian. Oh, semua tajam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Dalam rangka melalui politik Pak. Politik. Sering sudah berkampanye. Boleh nggak ya? Ya, hal ini kan jelas-jelas ya kadang-kadang saling mempertahankan. Jatuh. Saya yakin masalahnya Pak, demokrasi itu kan bukan prinsip Islam, Iya. tapi diterapkan di dunia termasuk Indonesia. Nah, apakah turunannya itu kalau kita ikut dalam arti pemilu gitu ya, walaupun kita nggak suka atau suka gitu, kita milih ini karena suka, karena tidak suka dengan lain. Nah, ini apakah karena sudah kodratnya harus pilih itu gimana? Terkenal. Saya kira ini masalah politik dan saya bukan politikus, ya. Bukan politikus dan bukan politisi. Tapi kalau misal diatur kepemimpinan seperti apa, pemerintahan seperti apa, Islam kan? Jadi Nabi juga ngatur masalah politik, Nabi ngatur masalah pemerintahan. Dalam Islam kan cara memilih pemimpin itu istama'a ahlul aqli wal halli, berkumpul ahlul aqli wal halli, para ulama, para sepuh, para kiai sepuh kan gitu ya, ngumpul rapat musyawarah.
siapa yang layak jadi pemimpin dengan kriteria jujur, amanah, cerdas, kemudian layak, capable, gitu. Kemudian dipilih kesimpulan, oh ini dia layak jadi pemimpin, dipanggilah dia dan dibaiat, disumpah bahwa ini hasil musyawarah kami para wakil sahabat, wakil kaum muslimin, antum wayahna ini harus jadi gubernur. Orang kan luas kaget karena antum sedang kriteria, sedang akhlak, selama ini antum baik, sholat antum bagus, bla bla bla. Maka orang itu kaget, saya jadi gubernur, ya Allah, dia merasa itu amanah berat. Ya Allah, ini tugasnya berat sekali. Kalau muslimin ini satu wilayah, satu provinsi harus saya urus, harus saya gitu. Maka pemimpin itu merasa berat dan dia selalu meminta pada Allah agar dia dibimbing jujur amanah. Karena dia bilang, seperti itu gambaran Islam memilih pemimpin. Gitu, seperti itu. Gambarannya seperti itu. Jadi bukan dipilih oleh rakyat, ini oleh kita. Nanti kalau orang jahat yang banyak, orang jahat yang mana? Kalau orang kan begitu ya. Nanti ada kepentingan. Dan kata Nabi jangan pilih orang yang ngotot yang jadi pemimpin. Ini ada apa maksudnya? Pasti dia punya keinginan ya. Apalagi nanti ada pesanan dari orang yang punya kepentingan dagang, bisnis, kejahatan, agama, nanti dia bayar nanti itu jelas dalam Islam tidak jelas. Saya kira demikian dalam Islam itu gambaran saya memilih pemimpin. Dan gimana sekarang situasinya, produknya segala macamnya. Kita kaum muslim berdoa dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan anugerah setiap pemimpin yang jujur, saleh dan amanah, yang maslahat buat kaum muslimin dunia dan agama, di dunia dan kelak di dunia. Itu saja. Saleh. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali berdoa. Itu. Dan dalam Islam tidak boleh hukumnya kita menggulingkan pemerintahan yang sah. Bagaimana pilih produk itu? Kalau itu sudah dipilih, maka tugas kaum muslimin sudah saling tawar. Gimana kalau dia keliru, kalau dia salah, tinggal nasihat aja, simple. Tinggal kasih nasihat, tinggal kasih masukan dengan cara yang baik dan benar, gitu ya. Dengan cara yang elegan dan sopan dan santun. Karena kata Nabi, jihad terbaik itu qaulul haq inda sultanil fajir. Ucapan yang benar di hadapan pemimpin yang salah. Sebaik-baiknya aja. Jadi sekarang kalau ada pemimpin yang salah, tinggal nasihat aja, tinggal kasih masukan aja. Dia nerima, tidak, dia dengan Allah nanti dari kiamat beres. Udah, simpel aja. Gak usah dipikirkan berikutnya. Dia nerima, tidak, tanggung jawab dia di hadapan Allah, di hadapan rakyatnya bagaimana? Silakan. Kebijakannya salah, fa inna alaika ismal yarisin, kata Nabi kepada Heraklius. Dosa rakyatmu ditanggung olehmu di hari kiamat. Dosa rakyatmu ditanggung olehmu. Kenapa? Sebab rakyat malah menjalankan satu aturan, itu aturan yang kalian buat. Rakyat dipaksa dan dosa mereka ditanggung oleh kalian. Begitu saya kira-kira. Wallahu a'lam, panjang masalah itu dan juga saya bukan ahlinya, bukan di bidangnya. Jadi mungkin saya juga salah tadi yang saya sampaikan, tapi itulah yang saya baca dalam hadis. Gitu. Jadi nanti kalau mau politik, saya kira silakan aja nanti didiskusikan dengan pakarnya. Kalau saya di bidang syariah saja, hanya jual beli di pasar, di toko, jual beli politik saya kurang paham. Wallahu a'lam bishawab. Pak Haji Bang terakhir. Saya tanyakan itu antara penjual dengan pembeli. Penjual Jadi dikatakan pembeli juga tidak boleh tawar yang luar wajib. Iya. Harga sejuta ditawar dua. Betul. Kemudian juga si penjual itu kadang-kadang kan bandrol kan. Iya. Sudah sulit untuk ditawar. Iya. Seperti apa? Ya, seharusnya boleh turun. Tetapi apakah jual beli seperti itu tidak boleh ditawar kemudian dengan harga bandrol? Apakah itu boleh? Boleh. Asal pembelinya itu. Asal pembelinya itu. Jadi apakah membandrol harga dan tidak bisa turun lagi karena sudah flat harganya, sudah pas harganya, sehingga tidak ribet lagi adu tawar supermarket. Menurut syariat itu boleh. Itu boleh. Cuman ya doa Nabi tidak sampai aja kepada pelaku. Itu kan samhan rahimallahu imro'an. Semoga Allah merahmati seseorang. Samhan idza ba'a,
dia lunak apabila membeli, gitu. Apabila dia menjual, wasama intasyar. Makanya sekarang banyak supermarket yang walaupun sudah dipatok harga diskon, gitu. Atau harganya yang mahalnya 20.000 coret jadi 19.500, gitu. Nah, ada yang seperti itu. Dalam mereka menjalankan hadis Nabi. Sehingga si pembeli itu modusnya diskon, tuh kan dia senang masuk supermarket. Biasa kan ibu-ibu begini, harga baju 200.000 gebek, ningali ke toko sebelah harga baju 400.000 diskon 50% jadi 200.000. Alhamdulillah tak murah. Kita ibu-ibu kadang-kadang, padahal saya pakai tapi katipu dengan harga, ya itulah biasa. Ya. Nah, jadi kadang-kadang sekarang strateginya begitu. Ya pakai itu boleh, cuman ya doa Nabi tidak sampai aja ke pedagang seperti itu. Caranya gimana? Ya udah patok di bawahnya ada diskon. Ya kan walaupun masih ada bagi, saya yakin nggak mungkin terlalu ya kan saya masih ada keuntungan. Ya seperti itulah. Ya kalau kita mau dapat doa dari Nabi, ya walaupun dibanderol dengan patok harga, saya kira turuninlah dikit ada diskon di bawahnya. Tulisannya seperti 20%, kan orang senang. Walaupun memang harga diskon sebetulnya itu yang aslinya, tapi kan orang senang. Gua ayah tulisan diskon 10% lagi terus resep kurang deh. Ibu kan biasa ngejar diskon padahal kita yang pakai nih. Seperti itu. Atau harganya 100.000 turun 99.999. Mungkin kan 100.000 padahal cuma kembalian 1.000. Nah seperti itu. Boleh nggak boleh antara seperti itu. Tidak boleh itu tidak boleh itu mengelabui barang namanya KW disebut ori, nah itu jelas. Atau barang tidak boleh menyembunyikan aib dalam jual beli, itu nggak boleh. Ini catatan juga. Tidak boleh menyembunyikan aib dalam jual beli. Itu tidak boleh. Kalau jual beli ya silakan aja apa adanya. Orang tahu aja. Kalau mobil kita ya mungkin akinya harus ganti pak, ini belum diservis, oli belum disampaikan, biar orang si pembeli itu ngerti tahu, sehingga dia nanti memperbaiki. Dia tidak boleh berbohong, berdusta, menipu, dan menyembunyikan aib. Itu penting dalam jual beli. Rasulullah SAW mengajarkan seperti itu. Bapak Ibu sekalian, itu saja. Satu lagi. Semua kaji enggak. Kalau zakat perdagangan itu dari mana Ustaz? Kalau kita melihat hadis, ayat, Quran atau hadis, zakat itu perdagangan, zakat itu pertanian, zakat itu emas itu ada dua, ada emas perhiasan, ada emas simpanan. Zakat itu ada barang temuan, ma'dan atau ma'adin atau rikaz ya, barang temuan, kemudian barang tambang, kemudian ada zakat fitrah, gitu ya, itu zakat. Dan termasuk ada zakat tijar, ada zakat perdagangan. Gitu. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, zakat perdagangan itu kata Nabi, Umar berkata, kami disuruh an-nukhrija zakat amwalina, zakat perdagangan kami, fiman nu'idu lil bai', kata Umar, dari harta yang kami siapkan untuk didagangkan. Itu kata Nabi, umirna, kami disuruh oleh Nabi SAW dari harta yang kami siapkan untuk dijual. Begitu. Itu kata Nabi. Walaupun nanti ulama ikhtilaf dari barang yang disiapkan untuk dijual. Jadi kalau Bapak Ibu sekalian mau bisnis, mau jual barang, ini yang barang ini pemanya harganya 1 juta yang mau dijual, 2,5% dulu dari zakat. Itu lebih nyaman, lebih tenang. Jual, itu jual. Nanti kan keuntungannya dia bisa ngambil 10%, bisa ngambil 20%, bisa ngambil 30% dari yang 1 juta itu. 2,5% cuma sedikit, cuma 25.000 berapa? Ya. Keuntungan bisa 250.000, bisa 500.000 dari 1 juta, sedikit, 2,5%. Maka kalau kita ngambil yang pendapat itu, kalau saya itu lebih menentang. Walaupun nanti ada yang tahu dari modal itu dihitung 1 tahun, ya kan, dan barang yang ada di toko dihitung, kemudian 2,5% kurang zakatnya. Ada yang seperti itu.
Yang intinya dari harta yang Dari modal, gitu. dari modal. Dari modal yang akan didagangkan. Ya, walaupun nanti ada pendapat jumhur ulama, ada juga pendapat yang mengatakan dari aset yang ada. Kalau dari omset Ya, dari omset yang ada. Ya. Tapi kalau saya lebih cenderung menetapkan lah dari modal. Dari modal lebih menetapkan. modal. Karena memang hadisnya seperti itu. Lihat hadis bukan lihat pendapat. Ya. Jadi kalau lihat hadis mah memang lebih menetapkan. Sebelum barang itu dijual, siapin dulu zakatnya. Dihitung dulu zakatnya. Dihitung dulu zakatnya. Itu saya kira lebih menetapkan. Lebih menetapkan. Wallahu a'lam, tapi saya ambil pendapat itu karena untuk saya itu akan lebih menetapkan. Kalau saya mau jual sesuatu, zakatnya dulu. Tapi itu zakat perdagangan. Iya. Kalau Pak Haji sesekali jual mobil karena mobil ini sudah umpamanya bosan atau sudah tua mau diganti dengan yang baru, itu kan tidak ada zakat. Karena Pak Haji bukan jual beli mobil, ya bukan pedagang mobil, tidak. Pak Haji mau jual rumah, mau beli rumah baru, ini jual rumah yang ada, itu tidak ada zakat jual rumah, nggak ada. Karena Pak Haji bukan tukang rumah jual beli. Tapi kalau Pak Haji bukan jual beli rumah baru ada. Pak Haji showroom mobil baru ada, mobil baru. Tapi kalau sekedar mau jual karena udah mobil lama, mobil bosan, tidak masalah, tidak ada zakat, tidak ada kewajiban zakat. Kalau jual beli rumah itu dari harga rumah itu. Kalau pedagang rumah ya dari harga rumah, dari barang yang disiapkan untuk dijual. Barang yang disiapkan untuk dijual. Allah. Semoga bermanfaat, semoga Allah merahmati kita dan memaafkan dosa kita di majelis ini. Apabila ada kesalahan khilaf, semoga Allah berkenan memaafkan kita. Subhanallahumma wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.